Pagi itu, tanggal 27 Ramadan, aku menerima satu pesan dari Anindya. Bukan salam, bukan undangan, tapi sebuah kalimat pendek yang menghapus posisiku sebagai ibu. Bu, kami pikir lebih baik ibu lebaran di rumah sendiri saja tahun ini ya. Aku, Bu Sofia, sudah 75 tahun menjalani hidup. Tinggal sendirian di rumah kayu tua peninggalan almarhum suamiku, Pak Jalal, di pinggiran pantai Pangandaran. Rumah ini berdinding papan jati separuh, berpintu ganda, dengan jendela yang selalu menghadap laut selatan. Setiap pagi, aku terbangun dengan suara ombak dan kicauan burung walet yang bersarang di atap tetangga. Sejak Pak Jalal wafat 13 tahun lalu karena serangan jantung mendadak setelah sholat subuh, aku memilih tidak menikah lagi. Bukan karena tidak ada yang melamar, tapi karena hatiku sudah penuh dengan kenangan bersamanya. Hidupku sederhana, setiap sore aku mengaji anak-anak kampung di mushola kecil. Di halaman depan, aku menanam bunga pacar air yang merah menyala. Dan di sudut dapur ada Mira dan Kinasih, 2 ekor kucing tua yang menemani hari-hariku. Anakku satu-satunya, Mas Damar, kini sudah 42 tahun, ia bekerja sebagai manajer pemasaran di Jakarta. Sejak kecil, Damar memang anak penurut. Ia selalu membantu ayahnya memperbaiki jaring ikan. Dan setiap Jumat malam, ia membacakan surat Yasin untukku sebelum tidur. Tapi sejak menikah dengan Mbak Anindya 5 tahun lalu, sesuatu berubah. Anindya adalah putri dari pemilik rumah sakit swasta terkenal di Bandung. Keluarganya kaya raya, rumahnya seperti istana, dan cara bicaranya selalu terdengar anggun namun dingin. Awal pernikahan, Damar masih sering pulang kampung. Ia membawa oleh-oleh, mengobrol lama di teras, dan sesekali memelukku sambil bilang, "Bunda jangan khawatir, aku tetap anak bunda kok." Tapi 5 tahun terakhir, panggilan telepon makin jarang, kunjungan makin singkat, dan aku mulai merasakan ada jarak yang tumbuh di antara kami, seperti kabut tipis yang lama-lama menjadi tembok. Sekitar awal bulan Syaban, Damar menelepon. Suaranya terdengar hangat, seperti dulu. Katanya, ia ingin aku datang ke Bandung untuk merayakan Lebaran bersama keluarga besar Anindya. Bunda gak boleh sendiri terus, tahun ini kita rayakan bersama, ya. Keluarga besar Anindya juga pengen kenalan sama Bunda, katanya dengan nada meyakinkan. Aku girang bukan main, sudah lama sekali aku tidak merayakan Lebaran bersama Damar. Aku langsung menjahit baju kurung warna ungu dengan rendak emas di bagian kerah dan lengan. Aku juga membuat rengginang, nastar isi nanas, dan menyiapkan parsel kecil berisi kue tradisional untuk keluarga mereka. Tapi sekitar seminggu sebelum keberangkatan, Anindya mulai memberi sinyal aneh. Ia tidak membalas pesanku tentang jadwal keberangkatan. Saat aku menanyakan alamat rumahnya lagi supaya sopir ojek tahu arah, ia hanya menjawab singkat lewat pesan. "Nanti Damar kasih tahu ya, Bu." Nada pesannya kering, tanpa emotikon, tanpa kehangatan. Damar pun mulai sulit dihubungi. Beberapa kali aku telepon, hanya masuk ke pesan suara. Aku coba yakinkan diri sendiri bahwa mereka pasti sibuk mempersiapkan acara besar. 3 hari menjelang Lebaran, pesan itu akhirnya datang. Pukul 6.42 pagi. Aku baru selesai salat subuh dan sedang menyiram tanaman di teras ketika ponsel bergetar. Pesan dari Anindya. "Bu, kami pikir lebih baik ibu Lebaran di rumah sendiri saja tahun ini ya." Aku terdiam. Tanganku yang memegang gembor air berhenti di udara. Kubaca pesan itu berulang kali. Tidak ada kalimat maaf. Tidak ada penjelasan, hanya kalimat datar yang seperti menampar wajahku pelan-pelan namun perih. Kupikir ini pasti salah paham. Mungkin Anindya salah kirim atau mungkin ada masalah mendadak. Aku langsung mencoba menghubungi Damar. Setelah 2 kali dering, ia mengangkat. Tapi nada suaranya terburu-buru,
seperti sedang melakukan sesuatu yang lebih penting. Maaf ya Bunda, Anindya cuman khawatir ibu nggak nyaman. Di sini kan keluarga besar, semuanya serba formal. Nanti ibu malah capek. Lagi pula rumahnya jauh dari musyola. Terus banyak acara sana sini. Ibu kan sudah tua, kasihan nanti kelelahan. Aku bertanya dengan suara yang mulai bergetar. Lalu kenapa kalian undang dari awal, Mar? Tapi ia diam. Hanya terdengar suara langkah kaki dan obrolan samar di latar belakang. Lalu suara perempuan, mungkin Anindya, berbisik agak keras. Sudah, jangan lama-lama, kita mau siap-siap ke salon, ingat? Telepon terputus. Aku berdiri di teras dengan ponsel masih menempel di telinga. Seperti orang bodoh yang menunggu penjelasan yang tak akan pernah datang. Dadaku sesak. Bukan karena tidak jadi pergi, tapi karena cara mereka menggugurkan keberadaanku, seolah aku ini hanya gangguan logistik yang bisa dibatalkan kapan saja. Aku masuk ke dalam rumah dengan langkah gontai. Di kamar, koper besar sudah kubungkus rapi dengan kain batik. Kubuka pelan-pelan. Di dalamnya ada baju kurung ungu yang sudah kujahit dengan penuh harap. Ada beberapa bungkus oleh-oleh dari pasar, kerupuk kulit, dodol Garut, dan manisan pala. Dan di sudut koper ada amplop coklat berisi uang Rp700.000. Uang itu kukumpulkan pelan-pelan dari hasil menjahit baju, anak-anak tetangga, dan menjual hasil kebunku. Aku berniat memberikannya sebagai uang saku untuk Damar dan keluarga kecilnya. Tapi kini semua itu tidak berarti apa-apa. Perlahan, kuangkat baju kurung itu dan kukembalikan ke lemari. Amplop coklat itu kusimpan lagi ke dalam kotak kayu di bawah tempat tidur. Aku duduk di pinggir tempat tidur, menatap koper kosong yang terbuka lebar seperti mulut yang menganga tanpa suara. Sore itu, aku berusaha sibuk, menyapu halaman, memberi makan kucing, memasak sayur asem untuk makan malam. Tapi pikiranku terus kembali ke pesan itu. Kami pikir lebih baik ibu lebaran di rumah sendiri saja. Bukan maaf Bunda, ada kendala mendadak. Bukan lain kali ya Bunda, tapi sebuah keputusan sepihak yang dibungkus dengan kata-kata sopan namun kejam. Malam itu, ketika azan maghrib menggema dari musyola, aku membuka ponsel lagi. Ada notifikasi baru. Status dari Anindya di aplikasi pesan. Kugulir dengan tangan gemetar. Di sana terpampang foto keluarga besar mereka. Semua berpakaian serba putih krem. Duduk di ruang tamu yang mewah dengan sofa bludruk dan lampu kristal besar. Mereka tersenyum lebar. Di bawah foto itu ada tulisan, "Lebaran hangat tanpa drama, Alhamdulillah." Aku menatap layar itu lama sekali. Kata-kata itu seperti pisau yang ditusukkan pelan ke dadaku. Tanpa drama, seolah kehadiranku adalah drama. Seolah aku, ibunya sendiri, adalah masalah yang harus dihindari agar lebaran mereka sempurna. Kumatikan ponsel dan kuletakkan di meja dengan tangan gemetar. Malam itu, aku tidak menangis. Aku hanya duduk diam di ruang tamu, mendengar deburan ombak di kejauhan, sambil merasakan sesuatu di dalam diriku mulai retak. Lebaran tahun ini aku tidak menangis. Tapi itu bukan karena aku kuat. Aku hanya terlalu marah untuk menangis. Pagi hari raya, aku bangun lebih awal dari biasanya. Langit masih gelap ketika aku mandi dan mengenakan mukena putih untuk sholat Idul Fitri. Aku pergi ke musyola kecil dekat pantai, tempat yang sama di mana Pak Jalal dulu sering menjadi imam. Semua orang datang dengan keluarga mereka. Anak-anak berlarian dengan baju baru, ibu-ibu saling bersalaman sambil tertawa, bapak-bapak berjabat tangan dengan hangat. Aku berdiri sendirian di barisan belakang, merasakan kekosongan di sampingku seperti lubang besar yang tidak bisa kuisi. Setelah salat, orang-orang saling berpelukan dan mengucapkan selamat.
Beberapa tetangga menyapaku dengan senyum simpati. Mereka tahu aku sendirian, tapi tidak ada yang bertanya kenapa Damar tidak pulang tahun ini. Mungkin mereka sudah terbiasa melihatku seperti ini. Aku pulang dengan langkah lambat, menyusuri jalan setapak yang berbatu menuju rumahku. Di dapur, opor ayam yang kumasak semalam sudah dingin. Kugoreng ulang dengan api kecil, kupotong ketupat sendiri, dan kuatur di piring. Aku duduk di meja makan yang terlalu besar untuk satu orang, menghadap jendela yang memperlihatkan laut. Ombak bergulung pelan, seperti tidak peduli dengan kesepianku. Tidak ada tamu yang datang, tidak ada pesan ucapan selamat di ponsel. Hanya Mira, kucing tuaku yang menggesek-gesekkan tubuhnya ke kakiku sambil mengeong kecil, seolah mengerti bahwa aku membutuhkan kehadiran seseorang, siapapun itu. Menjelang sore, aku mendengar ketukan di pintu. Kukira itu anak-anak kampung yang biasa meminta angpau. Tapi ketika kubuka pintu, di sana berdiri Bu Nur Hayati, tetangga sekaligus sahabat lamaku. Wajahnya kaget melihatku. Di tangannya ada mangkuk besar berisi kolak pisang yang masih hangat. Bu Sof, saya kira ibu ke Bandung. Kenapa masih di rumah? Tanyanya dengan nada heran bercampur khawatir. Aku tersenyum tipis, berusaha terlihat baik-baik saja. Dibilangnya, lebih baik aku di sini saja. Bu Nur terdiam, matanya mulai berkaca-kaca. Ia masuk tanpa menunggu dipersilakan, meletakkan kolak di meja lalu duduk di sebelahku. Tangannya yang keriput menggenggam tanganku erat. Bu Sof, kalau anak sudah tegas seperti itu, jangan dikasih semua. Warisan itu bukan hak, tapi berkah. Dan berkah bisa dicabut. Kata-katanya menohok tepat di luka yang masih basah. Aku hanya mengangguk pelan, tidak sanggup menjawab. Kami berbuka bersama sore itu. Bu Nur menemani sampai malam, bercerita tentang cucunya yang nakal, tentang tetangga sebelah yang baru punya bayi, tentang hal-hal kecil yang membuatku sejenak lupa pada rasa sakit di dada. Tapi ketika ia pulang, kesunyian kembali menyelimuti rumah ini seperti kabut tebal. Malam itu, setelah sholat Isya, aku duduk di ruang tamu menatap lemari kayu tua di sudut ruangan. Lemari itu penuh dengan kenangan. Ada buku-buku lama, foto-foto keluarga, surat-surat penting, dan kotak kayu kecil berisi peninggalan Pak Jalal. Aku bangkit, membuka lemari itu perlahan, dan mengeluarkan kotak kayu berwarna coklat gelap yang sudah usang. Di dalam kotak itu ada surat tulisan tangan Pak Jalal. Surat yang ia tulis 12 tahun lalu, beberapa bulan sebelum ia wafat. Tangannya sudah gemetar saat menulis, tapi setiap huruf masih terbaca jelas. Aku membuka surat itu dengan hati-hati, seolah memegang barang pusaka yang sangat berharga. Mataku menyusuri setiap kalimat yang sudah kubaca berkali-kali, namun selalu terasa baru. Sofia tersayang, kalau suatu hari Damar melupakan kamu, dan kamu merasa tidak lagi dihargai, serahkan rumah ini ke pesantren. Biarlah amal kita terus berjalan. Rumah ini bukan hanya bangunan, tapi saksi dari doa-doa kita berdua. Jangan biarkan ia jatuh ke tangan yang tidak tahu berterima kasih. Air mataku jatuh membasahi kertas itu. Aku teringat bagaimana Pak Jalal selalu mengajariku untuk tidak menyimpan dendam, tapi juga untuk tidak membiarkan diri diinjak-injak. Ia selalu bilang, kebaikan itu bukan kelemahan, tapi kebaikan tanpa batas adalah kebodohan. Malam itu, setelah membaca surat itu berkali-kali, aku sholat tahajud. Aku sujud lama sekali di sajadah lusuh peninggalan Pak Jalal. Dalam sujud terakhir, air mataku mengalir tanpa henti. Aku berdoa dengan suara yang tertahan. Ya Allah, jika aku tak pantas jadi bagian dari anakku, izinkan aku menyerahkan semuanya untuk jalan-Mu.
tunjukkan padaku apa yang harus kulakukan. Pagi harinya aku bangun dengan tekad yang berbeda. Aku tidak lagi merasa sedih. Yang kurasakan adalah kemarahan yang tenang, kemarahan yang memberi kejelasan. Aku tahu apa yang harus kulakukan. Rumah ini yang dulunya ingin kuwariskan untuk Damar, tidak lagi pantas jatuh ke tangannya. Aku akan mengubah surat wasiat. Rumah ini akan kujadikan wakaf untuk pesantren Al-Firdaus, tempat di mana Pak Jalal dulu mengajar mengaji sebelum pensiun. Aku mengambil ponsel dan menelepon kantor notaris Barokah dan rekan di Ciamis. Suara asisten notaris menjawab dengan ramah. "Selamat pagi Ibu, ada yang bisa kami bantu? Saya ingin membuat janji untuk mengubah surat wasiat," kataku dengan suara tegas. Ada jeda sebentar, lalu ia bertanya, "Baik Bu, boleh saya tahu nama Ibu?" Sofiah Mardiah. Suaranya berubah, ada nada ragu. "Bu Sofiah, tunggu sebentar ya Bu." Terdengar suara berbisik dan suara kertas dikuak-kuak. Lalu ia kembali ke telepon dengan nada lebih serius. "Bu Sofiah, apakah ini terkait surat wasiat atas nama Ibu yang dimodifikasi minggu lalu?" Jantungku berhenti sedetik. "Apa maksud Anda? Saya belum pernah ke kantor Anda minggu lalu." Keheningan di ujung telepon terasa mencekam. Lalu ia berkata pelan, "Tapi ada yang datang kemari atas nama Ibu, membawa salinan kartu tanda penduduk Ibu. Katanya Ibu ingin mengalihkan hak waris rumah kepada anak Ibu, Mas Damar." Darahku terasa membeku. Tanganku gemetar memegang ponsel. "Siapa yang datang? Apa Anda yakin itu saya?" "Kami pikir itu Ibu, Bu. Wajahnya mirip dengan foto di kartu tanda penduduk. Dan yang datang bilang beliau adalah putra kandung Ibu yang mewakili karena Ibu sudah lanjut usia dan susah bepergian." Aku tidak bisa berkata apa-apa. Mulutku terbuka tapi tidak ada suara yang keluar. Damar sudah bergerak di belakangku. Ia sudah mulai merencanakan semuanya, bahkan sebelum aku sempat berpikir untuk melawannya. Ia tidak hanya menghapusku dari hidupnya, tapi juga mencoba menghapusku dari catatan hukum, dari hak atas rumahku sendiri. "Ibu masih di sana?" tanya asisten notaris dengan nada khawatir. "Ya, saya masih di sini," jawabku dengan suara yang hampir berbisik. "Tolong jangan lakukan apapun dulu. Saya akan ke sana besok pagi dan tolong simpan semua dokumen yang berhubungan dengan kasus ini." "Baik Bu, kami akan menunggu kedatangan Ibu." Aku menutup telepon dengan tangan yang masih gemetar. Tubuhku lemas, tapi di dalam dadaku ada api yang mulai menyala. Damar sudah bermain di belakang punggungku. Ia mengira aku tua dan bodoh, mudah dibohongi, mudah dilupakan. Tapi ia salah. Aku masih punya akal. Aku masih punya harga diri. Dan aku tidak akan membiarkan diri diinjak-injak seperti ini. Aku duduk di teras, menatap laut yang tenang. Ombak datang dan pergi seperti napas bumi yang tidak pernah berhenti. Dan aku tahu ini baru permulaan. Pertarungan yang sesungguhnya baru akan dimulai. Bagaimana bisa aku menandatangani surat warisan jika aku bahkan tidak pernah menginjakkan kaki di kantor notaris? Tapi ternyata anakku berhasil membuat semua orang percaya seolah-olah aku yang memintanya. Keesokan harinya, aku berangkat pagi-pagi sekali ke Ciamis naik ojek. Jalan masih sepi, udara masih dingin, dan kabut tipis menutupi pematang sawah di kiri kanan jalan. Sepanjang perjalanan, pikiranku tidak berhenti berputar. Apa yang sebenarnya dilakukan Damar? Siapa yang membantunya? Dan mengapa ia begitu berani melakukan ini padaku? Sesampainya di kantor notaris Barokah dan rekan, resepsionis muda dengan jilbab biru muda menyapaku dengan senyum ramah. "Selamat pagi Ibu, ada yang bisa saya bantu?" "Saya Bu Sofiah. Kemarin saya telepon soal surat wasiat."
Senyumnya sedikit memudar. Ia tampak bingung sebentar, lalu berkata, "Oh iya Bu Sofia, Ibu datang lagi, mau revisi lagi surat yang kemarin." Dadaku sesak mendengar kata itu. Datang lagi, seolah-olah aku memang pernah ke sini. Saya belum pernah datang ke sini sejak 8 tahun lalu. Kataku dengan nada tegas tapi tenang. Wajahnya berubah pucat. Ia langsung bangkit dan berbisik pada temannya di sebelah, lalu mempersilakan aku duduk. Beberapa menit kemudian, seorang pria paruh baya dengan kemeja putih dan kacamata tebal keluar dari ruangan dalam. Ia memperkenalkan diri sebagai Pak Agus, asisten notaris senior. "Bu Sofia, mari masuk ke ruangan," katanya sambil membukakan pintu. Di dalam ruangan itu, ia mengeluarkan berkas tebal dari lemari arsip. Ia membuka halaman demi halaman dengan hati-hati, lalu menunjukkan padaku sebuah surat kuasa dan wasiat terbaru yang katanya ditandatangani olehku minggu lalu. Tanganku gemetar ketika melihat tanda tangan itu. Memang mirip sekali. Bentuk hurufnya hampir sama, lengkungannya serupa. Tapi aku tahu pasti, itu bukan tanda tanganku. "Ini bukan saya," kataku dengan suara yang mulai bergetar. "Saya tidak pernah menandatangani ini." Pak Agus menatapku dengan tatapan serius. "Tapi orang yang datang membawa kartu tanda penduduk Ibu Bu. Kami sudah mengecek dan beliau datang bersama seseorang yang mengaku sebagai putra Ibu." "Siapa yang datang? Apakah ada rekaman kamera?" Pak Agus mengangguk. "Ada. Tapi saya harus minta izin dulu ke atasan untuk menunjukkannya." Aku menunggu dengan jantung berdebar. Beberapa menit kemudian, ia kembali dengan laptop kecil. Ia memutar rekaman kamera keamanan dari minggu lalu. Di layar itu terlihat jelas seorang wanita muda berkerudung hitam dan kacamata besar masuk ke kantor. Wajahnya memang mirip denganku dari jauh, mungkin karena riasan atau sengaja dibuat begitu. Tapi aku tahu siapa dia. Anindya. Di belakangnya berdiri seorang pria berjas hitam yang wajahnya tidak terlalu jelas tertangkap kamera. Tapi dari postur tubuhnya, aku yakin itu bukan Damar. Mungkin asisten hukum atau orang suruhan mereka. "Itu bukan saya," kataku dengan suara yang lebih keras kali ini. "Itu menantu saya. Dan ini adalah pemalsuan." Pak Agus terlihat syok. Ia menutup laptop dengan wajah pucat. "Bu Sofia, kalau begitu, ini masalah serius. Kami harus segera menghubungi notaris utama dan kemungkinan melaporkan ini ke pihak berwajib." Aku mengangguk. "Lakukan apa yang harus dilakukan. Saya akan mencari bantuan hukum." Setelah keluar dari kantor notaris, aku langsung menghubungi Pak Firmansyah, notaris lama tempat aku menyimpan surat wasiat awal 8 tahun lalu. Ia adalah teman lama Pak Jalal, dan aku pikir ia bisa membantuku. Tapi ketika ia mengangkat telepon, suaranya terdengar canggung. "Bu Sofia, ada apa menelepon pagi-pagi begini?" "Pak Firman, saya mau tanya, apakah ada yang datang ke Bapak atas nama saya belakangan ini?" Keheningan di ujung telepon, lalu ia menghela napas panjang. "Bu Sof, saya minta maaf. Saya pikir itu memang urusan keluarga Ibu." Jantungku tenggelam. Jadi memang ada yang datang? Damar datang sekitar sebulan lalu. Dia membawa salinan kartu tanda penduduk Ibu, bilang Ibu sudah tua dan ingin mendelegasikan semuanya padanya. Dia bawa surat kuasa dan minta saya buatkan akta wasiat baru. Saya percaya karena dia anak kandung Ibu. Lagi pula, dia memberikan biaya jasa tambahan 48 juta rupiah. Saya pikir ini hanya formalitas administrasi. 48 juta rupiah. Angka itu terngiang di telingaku. Damar rela mengeluarkan uang sebanyak itu hanya untuk mencuri hakku atas rumahku sendiri. "Pak Firman, Bapak tahu ini salah. Ini pemalsuan. Saya tidak pernah memberi kuasa apapun pada Damar."
Kataku dengan suara yang mulai pecah. Saya tahu sekarang, Bu. Dan saya minta maaf. Saya akan bantu Ibu sebisa saya. Tapi Ibu harus bertindak cepat. Surat itu sudah tercatat resmi. Aku menutup telepon dengan air mata yang mengalir. Damar tidak hanya menghapusku dari hidupnya. Ia berusaha menghapusku dari catatan hukum, dari sejarah rumah ini, dari segalanya. Sore harinya, aku menelepon Rizky, anak dari sahabat lamaku yang kini bekerja sebagai pengacara muda di kantor hukum syariah. Kami janjian bertemu malam itu di warung kopi kecil di alun-alun Ciamis. Ketika aku tiba, Rizky sudah menunggu dengan tas kerjanya. Ia berdiri dan menyalami tanganku dengan hangat. Bu Sofia, sudah lama kita tidak bertemu. Maaf mendengar kabar ini. Katanya sambil mempersilakan aku duduk. Aku menceritakan semuanya, dari awal hingga akhir. Tentang undangan lebaran yang dibatalkan, tentang pemalsuan dokumen, tentang Pak Firmansyah yang ditipu, tentang rekaman kamera yang menunjukkan Anindya. Rizky mendengarkan dengan seksama, sesekali mencatat di buku kecilnya. Setelah aku selesai, ia menutup bukunya dan menatapku dengan tatapan serius. Bu Sofia, ini bukan cuma soal warisan. Ini soal penipuan, pemalsuan dokumen, dan pelecehan terhadap martabat ibu sebagai seorang ibu dan pemilik sah. Apa yang harus saya lakukan? Tanyaku dengan suara lemah. Kita akan melacak rekaman kamera dari kantor notaris, meminta daftar transaksi rekening Pak Firmansyah untuk membuktikan aliran dana dan menghimpun saksi termasuk resepsionis dan asisten notaris. Kalau semua bukti menguat, kita bisa ajukan gugatan balik, bahkan bisa minta proses pidana kalau perlu. Aku menarik napas dalam. Apakah saya sanggup melawan anak saya sendiri di pengadilan? Rizky menggenggam tanganku. Bu, ini bukan soal melawan anak, ini soal mempertahankan hak ibu. Kalau ibu diam, mereka akan menang. Dan ibu akan kehilangan segalanya, termasuk harga diri. Malam itu, aku pulang dengan tekad yang lebih kuat. Rizky mulai menyiapkan berkas gugatan ke Pengadilan Agama Ciamis. Aku mengumpulkan semua surat-surat penting, mencetak foto-foto keluarga lama sebagai bukti bahwa rumah ini adalah milikku dan Pak Jalal, dan menyusun kronologi tertulis tentang semua kejadian. Semuanya kusimpan dalam map merah tua yang dulu kubeli untuk urusan haji bertahun-tahun lalu. Beberapa hari kemudian, Rizky menghubungiku dengan kabar mengejutkan. Ia berhasil mendapatkan salinan rekaman kamera dari kantor notaris Barokah. Rekaman itu menunjukkan dengan jelas bahwa yang datang bukan aku, melainkan Anindya dengan penyamaran. Bahkan ada rekaman percakapan samar yang terekam, di mana Anindya berbicara dengan asisten hukum tentang menyelesaikan urusan ini secepat mungkin sebelum ibu tua itu tahu. Sementara itu, Bu Nur mendapat kiriman pesan suara dari tetangga rumah Anindya di Bandung. Suara itu berbunyi, "Bu, saya dengar dari pembantu mereka. Mereka memang sengaja tidak mengajak Bu Sofiah ke acara lebaran, karena katanya malu punya ibu dari desa. Anindya sendiri yang bilang, ibunya kampungan, tidak layak duduk semeja dengan keluarga besarnya." Mendengar itu, aku merasa seperti disalib di luar pengadilan, bahkan sebelum sidang dimulai. Tapi aku tidak mundur. Aku sudah terlalu jauh untuk berhenti sekarang. 3 hari kemudian, sebuah pesan masuk dari nomor Damar. "Kalau ibu tidak mau bicara baik-baik, kita ketemu saja di pengadilan. Tapi jangan harap ibu masih bisa disebut bunda di sana." Aku membaca pesan itu dengan tangan gemetar. Tapi kali ini, aku tidak menangis. Aku hanya membalas singkat. "Baiklah, kita lihat nanti siapa yang benar di mata hukum dan di mata Tuhan. Tidak ada yang lebih menusuk daripada melihat anak yang kau besarkan kini berdiri di pengadilan,
menyebutmu pihak lawan dan pembohong. Sidang pertama berlangsung di Pengadilan Agama Ciamis pada hari Rabu pagi. Langit mendung seperti ikut merasakan beban yang kupikul. Beberapa wartawan lokal sudah berkumpul di luar gedung pengadilan. Begitu juga warga sekitar yang penasaran dengan kasus ini. Kabar tentang ibu yang digugat anaknya sendiri sudah tersebar kemana-mana. Aku datang bersama Rizky dan Bu Nur yang bersikeras menemani. Kami masuk melalui pintu samping untuk menghindari kerumunan. Di dalam ruang sidang, suasana terasa dingin dan formal. Kursi-kursi kayu berjajar rapi, meja hakim berdiri megah di depan, dan bendera merah putih terpasang di dinding belakang. Lalu aku melihatnya. Damar, anakku. Ia masuk dari pintu sebelah dengan mengenakan jas abu-abu yang rapi, dasi biru tua, dan sepatu hitam mengkilap. Wajahnya tenang, bahkan sesekali tersenyum ketika berbicara dengan pengacaranya. Seolah ini bukan persidangan yang mempertaruhkan hubungan kami, tapi pertemuan bisnis biasa. Di sampingnya, Anindya duduk dengan anggun. Ia mengenakan kebaya warna pastel dengan kerudung yang serasi, tas mewah di pangkuannya, dan wajah yang menunduk seolah tak bersalah. Ia tidak melirikku sama sekali, seolah aku ini tidak ada. Aku duduk di kursi penggugat bersama Rizky. Di tangan kiriku, aku menyelipkan tasbih peninggalan Pak Jalal. Setiap kali jantungku berdebar terlalu kencang, aku menggerakkan butiran tasbih itu perlahan, berzikir dalam hati, memohon kekuatan. Hakim ketua, Pak Harun, seorang pria bertubuh besar dengan janggut putih, masuk dengan langkah mantap. Semua orang berdiri. Sidang dimulai dengan ketukan palu. Suara itu bergema di ruangan, membuatku merinding. Pengacara Damar, seorang pria muda berkacamata dengan setelan hitam pekat, berdiri dan mulai menyampaikan pembelaan. Suaranya lantang, percaya diri, seolah ia sudah yakin akan menang. Yang mulia, surat wasiat sebelumnya dibuat saat Bu Sofia belum sepenuhnya stabil secara kesehatan. Klien kami sebagai anak kandung yang baik hanya bertindak untuk membantu ibunya sendiri agar tidak tertipu oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Kami memiliki bukti bahwa Bu Sofia sering lupa dan emosional dalam mengambil keputusan. Aku meremas tangan Rizky. Kata-kata itu seperti cambuk. Lupa? Emosional? Aku yang setiap hari mengajar anak-anak mengaji, yang masih bisa mengatur keuangan rumah tangga sendiri, yang masih ingat setiap doa dan setiap kenangan bersama Pak Jalal, dituduh pikun? Lalu Damar sendiri berbicara. Ia berdiri dengan wajah yang dibuat sendu, seolah ia adalah korban di sini. Yang mulia, saya hanya ingin melindungi rumah keluarga ini. Ibu saya sudah tua, mudah dipengaruhi orang lain. Saya khawatir ada pihak yang memanfaatkan kondisi beliau. Maka dari itu, saya mengambil langkah hukum untuk memastikan rumah ini tetap dalam keluarga. Ruang sidang menjadi hening. Beberapa orang di barisan penonton mengangguk-angguk seolah setuju dengan perkataan Damar. Tapi aku tahu, itu semua kebohongan. Ia tidak melindungi. Ia mencuri. Giliran Rizky untuk berbicara. Ia berdiri dengan tenang, membuka berkas tebal yang sudah kami siapkan. Suaranya jelas dan tegas. Yang mulia, izinkan saya menyampaikan bukti-bukti yang kami miliki. Pertama, rekaman kamera keamanan dari kantor Notaris Barokah dan rekan yang menunjukkan bahwa yang datang untuk mengubah surat wasiat bukanlah Bu Sofia, melainkan seorang wanita muda yang teridentifikasi sebagai Anindya, menantu Bu Sofia. Rizky memutar rekaman di layar proyektor. Gambar Anindya dengan kerudung hitam dan kacamata besar terlihat jelas. Beberapa orang di ruangan mulai berbisik. Anindya tetap menunduk, wajahnya mulai pucat.
Kedua, lanjut Rizky. Kami memiliki bukti transaksi dari rekening Damar ke Pak Firmansyah, notaris lama, sebesar 48 juta rupiah. Transfer ini dilakukan sehari sebelum surat wasiat palsu dibuat. Ini bukan biaya jasa normal, ini adalah penyuapan. Pak Firmansyah yang juga hadir sebagai saksi, duduk dengan wajah tertunduk malu di barisan saksi. Ketika namanya disebut, ia hanya bisa mengangguk lemah. Ketiga, Rizky melanjutkan dengan nada lebih keras. Kami memiliki kesaksian dari resepsionis kantor notaris yang menyatakan bahwa Bu Sofiah tidak pernah datang secara langsung. Semua dilakukan oleh pihak lain yang mengatasnamakan beliau. Resepsionis muda yang kutemui waktu itu dipanggil maju. Dengan suara gemetar ia bersaksi, "Benar Yang Mulia, saya ingat wanita yang datang waktu itu bukan Bu Sofiah yang sekarang saya lihat di sini. Tapi kami percaya karena membawa dokumen lengkap." Hakim mulai mencatat dengan serius. Suasana ruang sidang berubah tegang. Pengacara Damar terlihat mulai gelisah, berbisik-bisik dengan Damar. Lalu Rizky mengeluarkan senjata terakhir. Ia memutar rekaman suara dari tetangga Anindya di Bandung. Suara wanita paruh baya itu terdengar jelas di pengeras suara. Dia sendiri yang bilang, "Ibunya kampungan, tidak layak duduk semeja saat lebaran. Saya dengar langsung dari pembantu mereka." Ruangan seketika riuh. Hakim mengetuk palu keras. "Tertib." Hakim menatap Damar dengan tajam. "Apakah benar Anda pernah menyebut ibu Anda tidak layak hadir saat perayaan Idul Fitri?" Damar terdiam, wajahnya berubah merah. Anindya menggenggam tangannya dengan panik, berbisik sesuatu di telinganya. Tapi Damar tidak menjawab. Keheningannya sudah menjadi jawaban. "Aku tidak bisa menahan air mata. Bukan karena sedih, tapi karena marah dan kecewa. Inilah anakku, anak yang dulu kupeluk setiap malam, yang kuajari membaca, yang kujaga ketika sakit. Dan sekarang ia berdiri di hadapan hakim, tidak bisa membela diri karena memang ia yang salah. Lalu tiba giliranku untuk bersaksi. Aku berdiri dengan lutut yang gemetar. Rizky membantuku berdiri di depan meja hakim. Aku membuka map merah tua yang sudah kusimpan sejak lama, mengeluarkan surat tulisan tangan Pak Jalal. Dengan suara yang pelan tapi mantap, kubacakan surat itu. "Sofiah tersayang, kalau suatu hari Damar melupakan kamu dan kamu merasa tidak lagi dihargai, serahkan rumah ini ke pesantren. Biarlah amal kita terus berjalan. Rumah ini bukan hanya bangunan, tapi saksi dari doa-doa kita berdua. Jangan biarkan ia jatuh ke tangan yang tidak tahu berterima kasih." Ruang sidang menjadi sunyi. Bahkan suara detak jam dinding pun terdengar jelas. Beberapa orang menghapus air mata. Hakim melepas kacamatanya, mengusap wajahnya sejenak. Aku menatap Damar. Matanya merah, tapi ia tidak menangis. Ia hanya menatapku dengan tatapan kosong, seperti orang yang kehilangan jiwanya. "Yang Mulia," kataku dengan suara bergetar. "Saya bukan ibu yang sempurna, tapi saya tidak pernah mengajarkan anak saya untuk berbohong, mencuri, atau melupakan akar. Kalau rumah ini memang menjadi alasan ia berbuat seperti ini, maka biarlah rumah ini bukan lagi untuknya. Saya lebih memilih menyerahkannya untuk kepentingan umat daripada jatuh ke tangan yang tidak tahu berterima kasih." Hakim mengetuk palu ringan. Sidang diskors selama 10 hari untuk mempelajari semua bukti dan kesaksian. Putusan akan dibacakan pada sidang berikutnya. Aku turun dari kursi saksi dengan tubuh lemas. Rizky menyangga lenganku. Ketika aku berjalan keluar, Damar berdiri di sudut ruangan. Matanya menatapku sebentar, lalu ia berpaling dan keluar lewat pintu lain. Tidak ada sepatah kata pun. Di luar gedung pengadilan, wartawan mengejarku dengan pertanyaan. Tapi aku tidak menjawab.
Aku hanya ingin pulang, memeluk kucing-kucingku, dan menangis sampai tidak ada lagi air mata yang tersisa. Aku menang di pengadilan, tapi mengapa rasanya seperti dikalahkan oleh darah dagingku sendiri? 10 hari menunggu putusan terasa seperti 10 tahun. Setiap malam aku terbangun dengan keringat dingin, memikirkan bagaimana wajah Damar ketika putusan dibacakan. Apakah ia akan marah? Apakah ia akan menyesal? Atau apakah ia akan tetap menatapku dengan mata kosong seperti di persidangan terakhir? Pagi itu, langit cerah, terlalu cerah untuk hari yang penuh ketegangan. Aku berangkat ke pengadilan lebih awal. Kali ini hanya ditemani Rizky. Bu Nur ingin ikut, tapi aku melarangnya. Aku tidak ingin terlalu banyak orang melihat runtuhnya keluargaku. Ruang sidang sudah dipenuhi orang. Wartawan lokal, mahasiswa hukum yang menjadikan kasus ini bahan studi, dan warga sekitar yang penasaran. Aku duduk di kursi yang sama seperti 10 hari lalu, dengan tasbih di tangan kiri dan hati yang berdebar keras. Damar masuk dengan wajah kaku. Tidak ada senyum, tidak ada ketenangan seperti dulu. Matanya sayu, kantung, matanya menghitam, seperti orang yang tidak tidur berhari-hari. Anindya di sampingnya tampak gelisah, terus melihat jam tangan mahalnya, seolah ingin cepat-cepat pergi dari tempat ini. Hakim ketua, Pak Harun, masuk dengan langkah berat. Semua orang berdiri. Ketika palu diketuk, seluruh ruangan menjadi sunyi. Hanya terdengar suara kertas yang dikuak dan detak jantungku yang terasa seperti genderang perang. Pak Harun membuka berkas dengan nada serius. Ia membacakan dengan lambat, setiap kata terdengar jelas dan tegas. Berdasarkan bukti dan kesaksian yang telah disampaikan, termasuk rekaman kamera keamanan, bukti transaksi, dan kesaksian para saksi, majelis hakim memutuskan bahwa surat wasiat sah yang terakhir adalah milik penggugat. Bu Sofia, perubahan surat wasiat yang dilakukan oleh tergugat, Damar, dinyatakan tidak sah secara hukum dan syariah karena dilakukan tanpa sepengetahuan dan persetujuan pemilik sah. Suara palu terdengar 3 kali. Keras, final. Seperti pintu yang ditutup selamanya. Aku menunduk, menutup wajah dengan ujung kerudungku. Bukan karena bahagia, bukan karena lega, tapi karena hatiku remuk. Aku menang, tapi apa yang sebenarnya aku menangi? Rumah, harta, atau kehilangan anakku selamanya? Rizky menggenggam tanganku dengan lembut. Ibu menang, Bu. Kebenaran menang. Tapi kemenangan ini terasa hambar. Seperti makan tanpa garam, seperti hidup tanpa tawa. Damar berdiri dengan wajah yang kaku. Ia menatapku sebentar, lalu berkata dengan suara yang lirih tapi jelas. Selamat, Bu. Sekarang ibu benar-benar sendirian. Kata-kata itu menusuk lebih dalam daripada 1000 putusan pengadilan. Ia berbalik dan meninggalkan ruang sidang tanpa menoleh lagi. Langkahnya cepat seperti ingin segera menghapus semua kenangan tentangku. Anindya hanya tersenyum sinis. Ia menyambar tas tangannya, lalu berbicara pada wartawan yang mengejarnya di luar. Kami tidak akan menyerah. Akan ada langkah berikutnya. Ini belum selesai. Tapi aku tahu, itu hanya gertakan kosong. Mereka sudah kalah. Dan mereka tahu itu. Aku pulang dengan perasaan campur aduk. Di satu sisi, aku lega karena rumahku aman. Tapi di sisi lain, aku kehilangan sesuatu yang jauh lebih berharga. Aku kehilangan anakku. 2 hari kemudian, berita tersebar di koran lokal. Judulnya besar dan mencolok. Ibu tua di Pangandaran menang melawan anak durhaka dalam sengketa warisan. Foto wajahku terpampang di halaman depan, berdampingan dengan foto Damar yang terlihat murung. Banyak warga datang ke rumahku. Mereka membawa bunga, makanan, dan ucapan selamat.
Tapi setiap ucapan itu hanya membuat dadaku semakin berat. Kemenangan ini terasa seperti pengumuman kematian. Kematian hubungan ibu dan anak yang seharusnya abadi. Bu Nur datang dengan nasi tumpeng kecil. "Bu Sof, ini kemenangan besar. Ibu harus bersyukur." Aku hanya tersenyum tipis. "Nur, kemenangan apa yang bisa dirayakan kalau aku kehilangan anakku?" Ia terdiam, lalu memelukku erat. Kami menangis bersama di teras rumah, ditemani suara ombak yang terus bergulung tanpa henti. Malam pertama setelah putusan, aku duduk sendirian di ruang tamu. Di dinding tergantung foto keluarga lama. Di sana, Damar kecil memelukku erat di depan rumah ini. Senyumnya lebar, matanya berbinar. Kini, foto itu seperti ejekan. Seperti kenangan yang berubah jadi luka. Aku mulai bertanya pada diri sendiri, apakah aku terlalu keras? Apakah aku seharusnya diam saja dan membiarkan mereka mengambil rumah ini? Apakah cinta seorang ibu harus selalu mengalah, bahkan ketika diinjak-injak? Tapi setiap kali pertanyaan itu muncul, aku teringat kata-kata Pak Jalal dalam suratnya. Jangan biarkan ia jatuh ke tangan yang tidak tahu berterima kasih. Pak Jalal sudah tahu. Ia sudah memprediksi ini semua dan ia memberiku jalan keluar. Seminggu kemudian, kabar datang dari Bandung. Kabar yang mengejutkan dan mengerikan. Rumah Damar terbakar. Korsleting listrik di dapur tengah malam. Api menjalar cepat, membakar hampir seluruh isi rumah. Tidak ada korban jiwa, tapi semua barang berharga habis. Perabot mewah, pakaian-pakaian mahal, dokumen penting, semua ludes. Aku mendengar kabar itu dari Bu Nur yang mendapat telepon dari kerabatnya di Bandung. Jantungku berhenti sejenak. Bagaimanapun jahatnya Damar padaku, ia tetap anakku. Dan mendengar ia kehilangan segalanya membuatku tidak bisa bernapas. Sore itu, ponselku berdering, nomor Anindya. Aku ragu-ragu sebelum mengangkatnya. Suaranya terdengar datar, dingin, tanpa emosi. Kami kehilangan semuanya, Bu. Tapi terima kasih sudah ajari kami arti kehilangan. Lalu ia menutup telepon. Tidak ada permintaan maaf. Tidak ada permohonan bantuan. Hanya kalimat sarkastik yang terdengar seperti kutukan. Aku menutup telepon dengan tangan gemetar. Bagian dari diriku ingin merasa puas. Mereka mendapat balasan, tapi bagian lain dari diriku merasa hancur. Aku tidak pernah mendoakan keburukan untuk mereka. Aku hanya ingin dihargai, dihormati sebagai ibu. Malam itu, aku sujud lama di sajadah. Bukan untuk bersyukur atas kejatuhan mereka, tapi untuk memohon agar hatiku tidak berubah jadi batu. Agar aku tidak menjadi seperti mereka, keras dan tanpa belas kasih. Beberapa hari kemudian, kabar lain datang. Kantor notaris Pak Firmansyah ditutup oleh pihak berwenang karena terbukti menerima suap dan memfasilitasi pemalsuan dokumen. Pak Firmansyah ditahan sementara untuk pemeriksaan. Dari tahanan, ia menulis surat kepadaku. Surat itu diantar oleh Rizky. Dengan tangan gemetar, kubuka amplop coklat itu. Di dalamnya, tulisan tangan yang bergetar. Bu Sofia, mungkin ini balasan atas kelalaianku. Saya tahu saya salah. Saya tergiur uang dan melupakan kehormatan profesi saya. Tapi saya ingin menebus kesalahan ini. Uang yang saya terima dari Damar, 48 juta rupiah, akan saya kembalikan melalui Rizky. Tolong terima sebagai bentuk penyesalan saya. Rizky datang keesokan harinya membawa amplop besar berisi uang itu. Tapi aku menolak. Kembalikan ke Pak Firmansyah. Atau sumbangkan ke pesantren. Aku tidak butuh uang yang berasal dari dosa. Biarkan itu jadi pelajaran, bukan penebusan. Rizky mengangguk paham dan membawa uang itu pergi. Perlahan, aku mulai menata hidupku kembali. Aku mengecat dinding rumah yang sudah kusam, memperbaiki atap yang bocor,
menanam bunga, melati, dan mawar di teras depan. Aku ingin rumah ini hidup lagi. Aku ingin hidupku berjalan tanpa bayang-bayang luka yang terus menghantuiku. Tapi setiap kali angin laut membawa aroma asin, aku teringat suara Damar waktu kecil. Bunda, jangan jual rumah ini ya. Aku mau besar di sini. Aku mau anak-anakku juga main di pantai ini. Kini janji itu hanya tinggal kenangan. Kenangan yang terasa seperti duri di dada. Sore itu hujan turun deras. Gerimis pertama musim hujan. Aku menyalakan lampu di ruang tamu, membuat teh hangat, dan duduk di kursi kayu tua sambil mendengar suara hujan memukul atap seng. Suara itu menenangkan seperti lagu pengantar tidur. Di tengah gemuruh hujan, terdengar ketukan pelan di pintu. Aku mengira itu Bu Nur atau mungkin anak-anak kampung yang kehujanan. Tapi ketika ku buka pintu, di ambang pintu berdiri Damar. Wajahnya basah kuyup, rambutnya berantakan, matanya merah dan bengkak. Ia mengenakan kaos lusuh dan celana jeans robek di lutut. Tidak ada jas mahal, tidak ada keangkuhan. Ia menatapku dengan tatapan kosong, lalu berkata dengan suara serak, "Bunda, aku ingin bicara." Dan di belakangnya tidak ada Anindya. Kadang kemenangan bukan tentang siapa yang jatuh, tapi tentang siapa yang masih bisa menatap langit tanpa menunduk karena kebencian. Damar berdiri di ambang pintu dengan wajah yang hancur. Hujan membasahi seluruh tubuhnya. Air menetes dari rambutnya yang acak-acakan. Ia tidak membawa apapun. Tidak ada tas, tidak ada payung, tidak ada keangkuhan. Yang dulu selalu melekat padanya. Hanya seorang pria paruh baya yang terlihat jauh lebih tua dari usianya. Berdiri dengan bahu yang membungkuk dan mata yang merah. Aku terdiam lama. Jantungku berdebar keras, perasaanku campur aduk antara marah, sedih, dan entah apa lagi. Bagian dari diriku ingin membanting pintu di wajahnya. Tapi bagian lain, bagian yang masih mengingat bagaimana aku melahirkannya, bagaimana aku begadang merawatnya saat demam, tidak bisa bergerak. Ia menatapku dengan mata yang berkaca-kaca, lalu perlahan berlutut di depan pintu. Tangannya gemetar, dan ia mulai menangis. Tangisannya pecah seperti bendungan yang jebol. Bunda, aku tidak tahu harus kemana lagi. Rumah habis, istri pergi. Teman menjauh, pekerjaan hilang. Semua orang tahu apa yang kulakukan. Aku cuma punya ibu. Hanya ibu? Kata-kata itu keluar terputus-putus di antara isakannya. Aku berdiri diam, menatapnya dengan perasaan yang tidak bisa kujelaskan. Aku ingin marah. Aku ingin berteriak. Tapi yang keluar hanya air mata yang menetes tanpa kusadari. "Masuklah," kataku dengan suara pelan. "Tapi jangan bicara dulu." Ia masuk dengan langkah gontai, seperti orang yang kehilangan arah. Aku menutup pintu, mendengar suara hujan yang semakin deras di luar. Kami duduk di dapur yang remang-remang, hanya diterangi lampu minyak kecil karena listrik sempat padam. Aku menuangkan teh panas ke dalam cangkir tua. Cangkir yang dulu sering dipakai Pak Jalal. Suasana sunyi. Hanya terdengar suara hujan dan gemerisik daun pisang yang dipukul angin. Damar duduk dengan kepala tertunduk, tangannya yang gemetar memegang cangkir teh. Ia tidak meminumnya, hanya menatapnya kosong. Akhirnya ia mulai bercerita. Suaranya serak, penuh penyesalan. "Bunda, aku tidak tahu kenapa aku bisa jadi seperti ini. Sejak menikah dengan Anindya, aku merasa harus membuktikan sesuatu. Harus terlihat sukses, harus terlihat kaya, harus terlihat sempurna di mata keluarganya. Mereka punya segalanya dan aku merasa kecil. Aku malu punya ibu dari desa, malu dengan rumah kayu ini, malu dengan kehidupan sederhana kita." Aku mendengarkan dalam diam. Setiap katanya seperti pisau kecil yang mengiris perlahan.
Anindya terus membandingkan. Ibunya ini, ibunya itu. Keluarganya ini, keluarganya itu. Dan aku bodoh. Aku ikut-ikutan. Aku melupakan siapa aku sebenarnya. Aku melupakan bunda yang membesarkanku sendirian setelah ayah meninggal. Aku melupakan semua pengorbanan bunda. Ia berhenti sejenak, menghapus air matanya dengan punggung tangan. Setelah kebakaran, Anindya langsung pergi. Dia bilang, aku pecundang, tidak berguna. Dia bawa semua tabungan yang tersisa dan pergi ke luar negeri dengan pria lain, seseorang dari keluarganya sendiri. Aku kehilangan pekerjaan karena kasus di pengadilan jadi menyebar luas. Semua orang memandangku seperti sampah. Aku menatap wajahnya yang hancur. Damar yang dulu percaya diri dan penuh ambisi, kini hanya tersisa penyesalan dan kehancuran. Aku ingin memeluknya, tapi tanganku tidak bergerak. Luka itu masih terlalu dalam. Lalu, apa yang kau harapkan dariku sekarang? Tanyaku dengan suara yang bergetar. Ia menggeleng lemah. Aku tidak tahu, Bunda. Aku hanya ingin Bunda tahu bahwa aku menyesal. Sangat menyesal. Aku tahu maafku tidak akan mengubah apapun. Tapi aku ingin Bunda dengar dari mulutku langsung, bukan dari siapapun. Dalam hatiku bertanya, apakah aku harus memaafkan? Aku tahu Tuhan menyukai orang yang memaafkan. Tapi aku juga tahu luka ini bukan sekadar kata-kata. Ini luka yang merobek jiwaku, yang membuatku bangun tengah malam dengan dada sesak. Aku tidak menjawab. Kami duduk dalam diam sampai hujan reda. Beberapa hari kemudian, Damar masih tinggal di rumah. Ia tidur di kamar kecil yang dulu jadi kamarnya waktu masih remaja. Ia tidak banyak bicara. Setiap pagi, ia bangun lebih awal, memperbaiki pagar yang rusak, mengganti papan lapuk di dinding, menambal atap yang bocor. Ia bekerja dalam diam, seperti mencoba menebus dosanya lewat keringat dan kerja keras. Aku mengamatinya dari jendela dapur. Ada bagian dari diriku yang mulai melunak, tapi ada juga bagian yang masih menjaga jarak, takut disakiti lagi. Suatu pagi, Rizky datang berkunjung. Ia melihat Damar di halaman sedang mengecat dinding. Rizky mendekatiku dengan tatapan serius. Ibu tahu apa yang ibu lakukan kan? Tidak semua anak bisa kembali seperti ini. Kadang, Tuhan punya cara menegur yang lebih keras dari kita. Ia memberikan sebuah kotak kecil. Ini dari Damar. Dia minta saya belikan karena dia malu memberikannya langsung. Kubuka kotak itu perlahan. Di dalamnya ada kalung perak kecil berbentuk hati dengan ukiran halus di bagian belakang. Bertuliskan, untuk Bunda yang tidak pernah berhenti jadi ibu, meski anaknya berhenti jadi anak. Air mataku jatuh membasahi kotak itu. Rizky menggenggam tanganku. Ibu tidak harus langsung memaafkan, tapi ibu juga tidak harus terus membenci. Biarkan waktu yang bicara. Aku mulai menerima kenyataan. Bukan semua luka harus dibalas dengan luka. Kadang, balasan terbaik adalah membiarkan mereka hidup cukup lama untuk merasakan penyesalan. Dan penyesalan Damar, aku bisa melihatnya setiap hari di matanya yang kosong. Aku kembali aktif mengajar mengaji di mushola. Setiap sore, anak-anak kampung datang dengan wajah ceria. Setiap kali mereka memanggilku Bu Guru, aku merasa ada yang pulih pelan-pelan. Seperti tanah yang retak perlahan, ditumbuhi rumput kembali. Damar tetap tinggal selama beberapa bulan. Ia mencari pekerjaan kecil di sekitar Pangandaran, membantu nelayan, memperbaiki perahu, atau membantu petani. Ia tidak lagi bangga dengan gelar atau jabatan. Ia hanya ingin hidup sederhana dan tenang. Suatu sore, ia datang kepadaku dengan wajah yang lebih cerah. Bunda, aku dapat tawaran kerja di kota kecil dekat sini. Bukan pekerjaan besar, tapi cukup untuk hidup. Aku mau coba mulai lagi dari nol. Aku mengangguk.
Kalau itu yang terbaik untukmu. Ia diam sebentar, lalu berkata, kalau nanti aku punya rumah lagi, meski sederhana, bolehkah aku undang bunda ke sana? Aku menatapnya lama, lalu tersenyum tipis. Kalau hatimu sudah berumah, aku akan datang. Ia mencium tanganku dengan mata berkaca-kaca. Lalu ia pergi dengan tas kecil berisi pakaian seadanya. Tidak ada mobil mewah, hanya motor tua yang dipinjam tetangga. Tahun-tahun berikutnya, aku hidup lebih damai. Rumah ini bukan lagi simbol luka, tapi tempat belajar ikhlas. Setiap sore, aku duduk di teras menatap laut, mendengar azan maghrib bergema di kejauhan. Ombak datang dan pergi, seperti kehidupan yang terus berputar. Damar sesekali menelepon, bertanya kabar. Percakapan kami singkat, tapi tidak ada lagi ketegangan. Ada jarak yang masih terasa, tapi bukan lagi jarak yang memisahkan. Lebih seperti jarak yang memberi ruang untuk sembuh. Suatu sore, angin membawa bau hujan dan suara anak-anak mengaji dari mushola. Aku tersenyum, menatap langit yang mulai kemerahan. Aku berbisik pelan, "Ya Allah, aku tidak kalah dan aku tidak membalas. Aku hanya berhenti menunggu permintaan maaf yang sempurna. Karena yang sempurna hanya milikmu." Aku belajar bahwa memaafkan bukan berarti melupakan. Memaafkan adalah memilih untuk tidak lagi membiarkan luka itu mengendalikan hidupmu. Dan aku memilih hidup tanpa beban kebencian, meski luka itu mungkin tidak akan pernah sepenuhnya hilang. Ketika malam turun, lampu rumahku menyala hangat. Di meja ruang tamu, kalung perak pemberian damar tergantung di cermin tua. Aku tidak pernah memakainya, tapi aku juga tidak membuangnya. Itu adalah pengingat bahwa di balik semua kesalahan, masih ada usaha untuk menebus. Dan dari luar jendela, samar-samar terlihat bayangan seseorang berhenti sebentar di depan pagar. Sosok itu menunduk dalam, seperti memberi salam hormat, lalu meninggalkan sebuah amplop putih di bawah pintu. Keesokan paginya, kutemukan amplop itu. Di dalamnya, selembar kertas dengan tulisan tangan damar. "Bunda, ini bukan permintaan maaf, karena kata maaf terlalu kecil untuk semua yang sudah kulakukan. Ini hanya janji bahwa aku akan menghabiskan sisa hidupku mencoba menjadi anak yang lebih baik. Meski aku tahu aku tidak akan pernah bisa mengembalikan waktu." Dan di bawahnya ada foto. Foto rumah kecil sederhana dengan teras kayu. Di belakang foto itu tertulis, "Ketika Bunda siap, ini akan selalu menunggu." Aku menutup amplop itu perlahan, menatap laut yang tenang di pagi hari. Mungkin suatu hari nanti aku akan datang ke rumah itu. Atau mungkin tidak. Yang pasti aku sudah memilih untuk tidak lagi hidup dalam bayang-bayang luka. Karena pada akhirnya kebahagiaan sejati bukan tentang siapa yang menang atau kalah. Tapi tentang siapa yang masih bisa tidur nyenyak tanpa dibebani dendam.